Halo, nama saya Caleb dan di video ini saya akan mengajarkan Anda cara membangun toko Shopify Print on Demand yang menguntungkan dari awal. Kita akan melakukannya langkah demi langkah di video ini dimulai dengan menyiapkan toko Shopify Anda. Kita akan mendesain produk custom dengan Printify, menghubungkan produk-produk tersebut ke toko Anda, dan mengurus detail penting seperti halaman legal, penyedia pembayaran, dan pengaturan pengiriman. Yang paling penting, saya akan membimbing Anda untuk menyiapkan toko Anda dengan cara yang benar. Dengan begitu, Anda bisa mulai mendapatkan penjualan secepat mungkin. Di akhir video ini, Anda akan memiliki toko print on demand yang berfungsi penuh. Mari kita mulai sekarang juga. Untuk memulai, klik tautan di bagian atas deskripsi video ini untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk toko Shopify Anda. Saat ini, Anda bisa mendapatkan uji coba gratis selama 3 hari plus 3 bulan pada paket tertentu hanya dengan $1 per bulan. Anda bisa mengklaimnya di sini dengan memasukkan alamat email Anda lalu klik mulai uji coba gratis. Sekarang, buat kata sandi dan klik buat akun Shopify. Sekarang, Shopify akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi jika Anda tidak ingin menjawabnya, Anda tidak perlu melakukannya. Anda bisa klik pada saya tidak ingin bantuan pengaturan yang akan saya lakukan di video ini. Sekarang Anda perlu memilih paket. Anda bisa membuat toko Anda dan semuanya akan berfungsi, tetapi toko Anda tidak bisa online sampai Anda membeli paket Shopify. Untuk kebanyakan orang, paket dasar sudah sangat cukup. Jadi saya akan klik coba paket dasar dan sekarang saya akan mengisi informasi pembayaran saya. Setelah di informasi pembayaran Anda diisi, klik berlangganan seharga $1. Kita telah berhasil berlangganan Shopify dan sekarang kita bisa membagikan alamat bisnis kita. Setelah Anda mengisi semua informasi penting, klik simpan alamat bisnis. Dan jika Anda belum ingin melakukannya sekarang, Anda juga bisa klik tambahkan nanti. Baik, sekarang kita sudah mendaftar akun Shopify kita. Mari kita mulai dengan menyesuaikan tema kita. Pergi ke sisi kiri dan klik toko online. Secara default, setiap toko Shopify akan dimulai dengan tema Dawn yang akan kita gunakan sepanjang video ini. Jika Anda ingin menambahkan tema baru ke toko Shopify Anda, gulir ke bawah ke perpustakaan tema, lalu klik tambah tema, dan kemudian Anda bisa mengunjungi toko tema. Karena saya tidak menambahkan tema baru ke toko saya akan langsung klik sesuaikan untuk mulai menyesuaikan tampilan toko saya. Di sini kita bisa melihat tampilan default kita. Toko Shopify yang belum disesuaikan. Untuk mulai menyesuaikan dan membangun merek website kita, mari navigasi ke sisi kiri dan klik pengaturan tema. Mari kita mulai dengan mengunggah logo toko kita. Untuk melakukannya, klik pada logo lalu pilih logo Anda di sini. Saya akan klik unggah atau tambah gambar dan saya akan mencari logo yang ingin saya tambahkan ke website saya. Saya akan klik 2 kali pada logo tersebut untuk mengunggahnya, dan kemudian di kanan bawah, saya akan klik selesai. Sekarang logo saya akan diunggah ke toko saya. Selanjutnya, kembali ke sisi kiri, mari kita cek tab warna. Di sini ada beberapa skema warna yang sudah dibuat sebelumnya untuk Anda pilih, tetapi Anda juga bisa menambahkan skema sendiri untuk memasukkan warna merek Anda ke situs web Anda. Mari kita turun satu lagi ke bagian tipografi. Dan saya akan mengganti font di situs web saya. Untuk melakukan ini, saya akan klik pada font, lalu saya akan gulir ke bawah, dan saya rasa saya akan memilih Archivo untuk situs web ini. Saya akan memilih font yang saya inginkan dengan mengkliknya lalu mengklik pilih. Sekarang saya juga akan mengganti font body menjadi Archivo, dan sekarang saya akan klik pilih. Sekarang, mari kita pergi ke tab tata letak di sisi kiri. Di sini saya akan mengubah lebar halaman saya menjadi 1000 piksel. Ini yang akan membuat lebih banyak informasi dapat ditampilkan di halaman kita dalam ruang yang lebih kecil. Mari kita turun lagi ke bagian animasi. Saya akan memastikan bahwa bagian tampil saat digulir diaktifkan, dan saya akan mengubah efek hover saya menjadi 3D lift. Sekarang setelah kita mengatur beberapa pengaturan tema, mari kita kembali ke kiri atas dan klik pada bagian di sini. Sekarang kita bisa melihat bahwa kita memiliki header, template, dan footer. Dan kita bisa menambahkan bagian ke masing-masing area ini. Mari kita mulai dengan memeriksa bar pengumuman di bagian atas. Saya akan klik bagian ini, dan di sisi kanan saya melihat beberapa opsi yang bisa saya ubah. Untuk saat ini saya ingin mengubah teks di dalam bar pengumuman saya.
Jadi saya akan kembali ke sisi kiri dan menemukan teks di sini. Saat ini tertulis, "Selamat datang di toko kami." Saya akan klik ini. Dan Zephyr akan mengubahnya menjadi "Selamat datang di Furprints" yang merupakan nama toko print on demand kami. Untuk menyimpan perubahan itu, saya akan menuju ke kanan atas dan klik simpan. Sekarang mari kita lanjut ke header di sisi kiri. Saya akan klik bagian ini, dan sekali lagi di sisi kanan, kita akan melihat beberapa opsi muncul yang bisa kita ubah. Saya akan mengubah skema warna header saya dari skema 1 ke skema 3. Saya terasa ini terlihat sedikit lebih baik ya, dan sekarang Anda benar-benar bisa melihat logo saya di sini. Di bawah header kita bisa melihat banner gambar kita. Dan kita akan mengubah ini sedikit nanti di video ini. Setelah Anda selesai membuat perubahan pada header dan announcement bar, arahkan ke kanan atas dan klik simpan. Sekarang kita akan menuju ke sisi kiri dan klik keluar. Sekarang kita telah membuat toko Shopify dasar. Untuk mengubahnya menjadi toko print on demand, kita harus mendaftar ke layanan seperti Printify. Anda bisa cek di deskripsi untuk menemukan link afiliasi kami. Dan itu akan memastikan saat Anda mendaftar Printify, Anda mendapatkan penawaran terbaik yang mungkin. Cukup isi informasi Anda dan klik daftar. Kembali di Shopify, kita perlu menambahkan Printify ke toko kita sebagai aplikasi. Kita bisa klik tambah aplikasi, lalu temukan Printify di sini. Dan jika Anda tidak menemukan Printify di daftar ini, cukup klik Shopify App Store, lalu Anda bisa mencarinya di sana. Mari kita klik tombol unduh di sini, lalu klik install untuk memasang Printify ke toko Shopify kita. Setelah Printify ditambahkan sebagai aplikasi ke toko Shopify Anda akan disambut oleh halaman ini di sini. Untuk masuk ke akun Anda, cukup gulir ke bawah dan temukan tombol masuk di bagian bawah. Mari kita klik itu. Sekarang, masukkan informasi Anda ke kolom email dan kata sandi, lalu klik masuk. Setelah itu selesai, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Kita sekarang telah tiba di dashboard Printify di toko Shopify kita. Hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah pergi ke sisi kiri dan klik pada pengaturan toko. Kita bisa mengatur nama toko kita. Saya akan mengubah ini menjadi Furprints, lalu saya akan klik simpan di bagian kanan bawah. Di sini kita bisa melihat pengaturan JPSR kita. Jika Anda berencana menjual produk di Eropa, pastikan Anda mengklik "Saya berniat menjual di Eropa". Selanjutnya, kita akan klik dompet di sisi kiri, lalu klik pembayaran. Di sini Anda diberikan beberapa pilihan. Anda bisa memilih untuk menambah saldo ke Printify Anda, atau jika Anda gulir ke bawah, Anda bisa menambahkan kartu pembayaran. Ini adalah langkah penting saat menyiapkan akun Printify Anda, karena ketika pelanggan memesan produk dari toko Anda yang harus membayar produk tersebut terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke pelanggan Anda. Jadi pastikan Anda menambah saldo ke Printify Anda atau menambahkan opsi kartu default. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang menyenangkan. Mari kita klik katalog di sisi kiri. Dan seperti yang Anda lihat, ada banyak produk berbeda yang bisa Anda pilih. Anda bisa membuat kaos, sweatshirt, produk terlaris seperti mug, atau bahkan bordir. Untuk video ini, kita akan fokus pada kaos. Jadi di sini saya akan klik tombol kaos. Sekarang, di sisi kanan Anda bisa melihat beberapa pilihan kaos polos yang bisa dipilih. Saya pribadi lebih suka menggunakan kaos Bella Canvas 3001, tapi ada banyak pilihan lain yang bisa Anda pilih di Printify. Temukan opsi yang paling Anda sukai dan klik pada opsi tersebut. Sekarang, mari kita gulir sedikit ke bawah di halaman, dan kita bisa memilih opsi pemenuhan. Anda bisa membiarkan Printify memihak percetakan untuk Anda, tapi saya lebih suka memilih secara manual. Saya akan klik opsi ini, dan sekarang Anda bisa menemukan penyedia di dalam negara Anda. Dan Anda bisa mengurutkannya berdasarkan Printify, peringkat, waktu produksi, harga mereka, atau biaya pengiriman. Saya akan memilih opsi dengan peringkat teratas, dalam hal ini yaitu Monster Digital. Lalu di sisi kanan, saya akan klik mulai mendesain. Di sini, Printify bisa memberikan Anda tur antarmuka. Saya akan memilih jelajahi sendiri, dan saya akan memastikan selama video ini, saya akan menyebutkan hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan. Tentang antarmuka. Mari kita mulai dengan melihat sisi kiri. Di sini Anda bisa mengunggah desain Anda. Mereka memiliki alat AI.
Anda bisa menambahkan teks, masuk ke perpustakaan Anda, menambahkan grafis, template, dan ada integrasi dengan Shutterstock serta Fiverr. Kita akan kembali ke bagian atas dan klik unggah. Saya ambilkan berselih perangkat saya dan mengunggah desain kaos yang sudah jadi. Untuk toko print on demand saya akan menjual kaos bertema Golden Retriever. Jadi saya akan menambahkan salah satu desain saya dengan mengklik 2 kali, dan desain itu akan ditambahkan ke kaos saya. Anda akan melihat desainnya muncul di tengah kaos beserta garis hijau di sekeliling desain Anda. Anda bisa mengambil salah satu sudutnya, klik dan seret untuk mengubah ukuran desain Anda, dan Anda juga bisa klik dan seret desain Anda di sekitar kaos untuk mengubah posisinya. Seperti yang Anda lihat, ketika saya mendekati bagian tengah kaos, desain akan otomatis menempel di tempatnya dengan penggaris merah ini. Itu berarti desainnya sudah berada di tengah secara vertikal. Dan jika saya turun sedikit, penggaris lain akan muncul memberitahu bahwa desain sudah berada di tengah secara horizontal dan vertikal. Penting juga untuk memperhatikan garis hitam di sekitar kaos Anda. Garis ini menandakan zona aman, artinya jika Anda meletakkan desain kaos di luar garis ini, desain akan mulai terpotong. Jadi mari kita geser desain kita sedikit ke bawah dan pastikan desainnya berada di dalam zona aman. Saya sudah puas dengan penempatannya di sini, jadi mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sisi kanan, Anda akan melihat opsi untuk memilih varian. Anda bisa mengkliknya dan mengubah warna serta ukuran varian kaos Anda. Secara umum, untuk toko print on demand, kaos berwarna gelap cenderung lebih laku. Jadi saya akan memilih warna deep heather. Saya juga akan memilih black heather. Dan saya akan menggulir sedikit ke bawah untuk menemukan opsi heather navy juga. Jika saya menggulir kembali ke atas, Anda akan melihat bahwa Printify secara otomatis memilih kaos putih sebagai opsi default. Saya pun akan membatalkan pilihan itu. Sekarang, jika Anda mengklik tab ukuran di bagian atas, Anda bisa memilih untuk mengubah varian ukuran yang ditampilkan di toko Shopify Anda. Saya suka membiarkan ini sebagai default agar pelanggan saya memiliki lebih banyak pilihan. Setelah Anda puas dengan varian dan desain Anda bisa pergi ke bagian atas dan klik pratinjau. Di sini Printify akan menampilkan beberapa mock-up kaos Anda. Ini memungkinkan Anda untuk melihat lebih jelas seperti apa tampilan kaos Anda saat benar-benar dikirim ke pelanggan. Saya sudah puas dengan ini, jadi saya akan scroll ke bawah dan klik simpan produk. Printify telah memperkenalkan fitur optimasi AI yang baru. Namun, saya akan memilih untuk tidak menggunakan fitur ini. Di sini kita bisa melihat beberapa gambar kaos kita. Selain itu, kita bisa mengklik varian yang berbeda untuk mengubah warna, dan jika kita mengklik perpustakaan mockup di kanan atas, kita bisa mendapatkan sedikit lebih banyak kontrol atas gambar-gambar ini. Baru-baru ini, Printify telah bekerja sama dengan Placeit by Envato, dan sekarang Anda bisa membuat gambar mockup gaya hidup langsung di Printify. Membuat gambar mockup gaya hidup untuk toko print on demand Anda menggunakan Placeit adalah cara yang bagus untuk membuat toko Anda terlihat jauh lebih profesional dan membangun kepercayaan dengan pelanggan Anda. Jika Anda ingin mendaftar di Placeit, ada tautan afiliasi di deskripsi yang bisa Anda klik untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik. Namun untuk tutorial kita hari ini, kita tidak akan membahas Placeit terlalu dalam. Kita akan menggunakan gambar default yang disediakan oleh Printify. Mari kita mulai dengan melihat sisi kanan dari perpustakaan gambar kita. Seperti yang bisa Anda lihat, setiap kaos memiliki 4 gambar default yang dipilih untuknya. Menurut saya, ini terlalu banyak untuk toko Shopify kita, jadi mari kita hapus beberapa di antaranya. Saya ingin tetap menggunakan gambar default pertama yang menampilkan bagian depan kaos saya, jadi saya akan klik tanda X di kanan atas dan menghapus gambar-gambar tambahan. Saya akan melakukan ini untuk setiap varian warna yang terdaftar di toko saya. Sekarang, untuk setiap produk kita di toko Shopify, kita akan membutuhkan gambar unggulan. Saya suka memilih gambar unggulan berdasarkan warna kaos yang paling saya sukai. Saya penggemar warna heather tua yang sudah saya pilih, jadi saya akan scroll ke bawah dan mencari gambar yang ingin saya tampilkan di situs web saya. Saya suka gambar ini di mana model benar-benar mengenakan kaosnya, jadi saya akan klik gambar tersebut. Dan Anda akan melihat di sisi kanan, gambar yang saya pilih akan muncul di bawah varian heather.
Anda bisa memilih sebanyak mungkin gambar dari sini, tapi untuk video ini, saya sudah cukup dengan memilih satu gambar unggulan saja. Dan sekarang setelah saya selesai, saya akan klik simpan pilihan di kanan bawah. Sekarang, jika kita kembali melihat varian warna kita bisa lihat bahwa masing-masing hanya memiliki satu gambar. Dan untuk warna utama kita, Deep Heather, kita memiliki gambar gaya hidup unggulan di sini. Mari kita scroll ke bawah dan mulai mengatur judul serta deskripsi kita. Saya akan mulai dengan mengubah judul menjadi Golden Hour Tea karena itulah tulisan yang ada di bagian depan kaosnya. Dan Anda bisa mengatur deskripsi Anda di dalam Printify. Namun lebih baik melakukannya di dalam Shopify. Jadi saya akan menyorot semua teks di sini dan menghapusnya. Penting juga untuk dicatat bahwa Anda bisa menambahkan tabel ukuran langsung ke deskripsi di sini. Kita akan scroll sedikit ke bawah ke bagian teks. Dan ini kita akan berkaus teks yang dibuat secara otomatis ini. Kita akan scroll sedikit lagi ke bawah halaman untuk menemukan tab personalisasi. Ini adalah fitur baru yang telah ditambahkan oleh Printify, dan fitur ini memungkinkan pelanggan Anda untuk mempersonalisasi produk mereka. Fitur ini memungkinkan mereka menambahkan teks, desain, atau warna mereka sendiri. Kita tidak akan mengaktifkan fitur ini hari ini, tapi ini adalah fitur baru yang keren untuk dicoba. Kita akan scroll sedikit lagi ke bawah halaman untuk melihat pengaturan pengiriman kita. Seperti yang Anda lihat, kita bisa memilih antara pengiriman ekonomi atau pengiriman standar. Saya akan tetap menggunakan opsi pengiriman standar. Untuk profil pengiriman kita, pastikan bahwa pengaturannya berada pada otomatis tetapkan profil pengiriman baru, yang seharusnya sudah terpilih secara default. Mari kita scroll sedikit lagi ke bawah halaman untuk menemukan bagian harga. Saya merekomendasikan untuk mengatur harga Anda langsung di Printify, meskipun Anda juga bisa melakukannya nanti di Shopify. Menurut saya Printify memberikan Anda kontrol yang jauh lebih banyak dan antarmukanya juga lebih mudah digunakan. Jadi seperti yang Anda lihat, harga eceran adalah harga yang akan dibayar pelanggan untuk produk kami. Printify juga menunjukkan kepada Anda keuntungan yang akan Anda terima per penjualan, beserta margin keuntungan, biaya produksi, dan biaya pengiriman untuk pelanggan Anda. Jika Anda ingin mengubah harga produk Anda, buka pilih semua di sini dan lalu klik Edit. Harga. Anda dapat mengedit harga untuk setiap produk Anda di sini. Anda juga dapat mengubahnya jika ingin memprioritaskan keuntungan atau mengeditnya berdasarkan margin keuntungan Anda. Secara kesebal juga beredit teks dan misalnya mengubahnya menjadi 9,9. Saya sarankan Anda menggunakan harga yang bagus dan rapi di seluruh toko print on demand Shopify Anda. Sekali lagi, ini membangun kepercayaan di antara pelanggan Anda dan membuat situs web Anda terlihat sedikit lebih profesional. Saya akan klik terapkan di sini. Anda akan melihat bahwa harga eceran untuk semua produk saya telah berubah. Mari kita gulir ke bawah sedikit lagi. Kita bisa melihat visibilitas produk kita di sini. Pastikan opsi sembunyikan di toko tidak dicentang karena kita ingin bisa melihat produk yang sedang kita buat. Lalu, untuk visibilitas varian, klik pada tampilkan hanya varian yang tersedia. Artinya pelanggan kita tidak akan bisa membeli produk yang sedang habis stok. Jadi misalnya jika ukuran atau warna tertentu habis dari produsen kita, itu tidak akan muncul di etalase toko kita. Sekarang hal terakhir yang akan kita periksa adalah sinkronisasi detail produk. Pastikan saja semua opsi ini dipilih. Setelah kita membuat koleksi Shopify, kita akan bisa mengimpor produk kita langsung ke dalam koleksi Shopify kita nanti. Setelah semuanya dikonfigurasi, mari kita pergi ke kanan bawah dan klik terbitkan. Anda akan melihat bahwa produk kita sekarang sedang diterbitkan ke toko Shopify kita. Sekarang produk kita di Printify sudah diterbitkan di toko Shopify. Mari kita cek hasilnya. Untuk pelaporannya, arahkan ke sisi kiri dan klik pada produk. Dia akan membawa kembali ke Shopify. Seperti yang bisa Anda lihat di Shopify, tag Golden Hour kita sudah masuk dari Printify. Mari kita klik produk ini. Dan kita bisa mulai mengonfigurasi beberapa detail produk kita di sini, kembali di Shopify. Judulnya akan saya biarkan tetap Golden Hour Tea. Dan untuk deskripsinya, kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat deskripsi yang menyenangkan, profesional, dan ramah yang akan membuat pelanggan kita bersemangat untuk membeli produk kita. Sekarang kita sudah di ChatGPT dan kita akan memberikan prompt yang sangat sederhana pada ChatGPT.
Jadi saya memberitahu ChatGPT bahwa saya menjalankan toko online yang menjual kaos Golden Retriever dan saya memberikan nama produknya kepada ChatGPT. Semua informasi ini akan membantu menciptakan deskripsi produk yang bagus dan ramah yang sekali lagi akan membangun kepercayaan di antara pelanggan kita. Sekarang setelah kita selesai menulis prompt kita, mari kita klik kirim. Dan ChatGPT akan membuatkan deskripsi halaman untuk kita, lalu kita bisa langsung menyalin dan menempelkannya kembali ke halaman produk Shopify kita. Dan kita akan menempelkannya ke bagian deskripsi di sini. Selanjutnya, mari kita lanjut ke bagian media. Kembali di Printify, kita sudah mengatur gambar-gambar kita dan kita bisa melihatnya di sini, di Shopify. Satu-satunya gambar yang saya khawatirkan adalah gambar unggulan di sini, yang pertama. Jadi mari kita ambil gambar mock-up gaya hidup kita dan seret lalu letakkan sebagai gambar pertama di sini. Sekarang ketika kita menampilkan koleksi atau produk di beranda Shopify kita, inilah gambar yang akan dilihat oleh pelanggan kita. Sekarang ketika toko kita sudah selesai, beginilah tampilan halaman produk kita. Seperti yang bisa Anda lihat, kita memiliki gambar utama di sini. Kita juga punya varian, dan berkat Printify, ketika kita mengklik warna baru, gambar yang sesuai juga akan muncul di halaman produk kita. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat deskripsi yang kita buat dengan bantuan ChatGPT. Secara keseluruhan, kita memiliki tampilan halaman produk yang bagus, bersih, dan profesional. Untuk kategori kita akan klik pada kaos dan atasan pakaian. Lalu kita akan gulir ke bawah ke bagian varian. Di sini Anda akan melihat varian warna dan ukuran yang kita pilih sebelumnya di Printify. Satu hal penting yang perlu dicatat, terutama untuk varian warna, jika Anda mengklik di sini, Anda bisa mengatur ulang urutan varian warna Anda. Karena gambar unggulan saya di bagian media ini menampilkan varian warna Deep Heather, saya ingin memastikan Deep Heather menjadi pilihan pertama di daftar varian saya. Setelah selesai, saya akan klik selesai. Saya akan menggulir halaman sedikit ke bawah. Dan di sini kita dapat melihat varian harga kami. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda dapat mengonfigurasi harga untuk setiap varian produk Anda langsung di Shopify. Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol tanda centang di sini. Lalu klik Edit Massal. Namun kami telah mengonfigurasikan kembali harga kami di Printify, jadi kami akan biarkan saja untuk saat ini. Saya akan menggulir ke bawah sampai paling bawah dan kita dapat melihat bidang meta kategori kita di sini. Saya akan mengeklik terima semua, lalu di kanan bawah, saya akan mengeklik simpan. Sekarang setelah kita membuat produk di Shopify, mari buat koleksi untuk menampung produk tersebut. Untuk melakukannya, pergilah ke sisi kiri dan klik koleksi. Untuk membuat koleksi baru, buka sisi kanan atas dan klik buat koleksi. Mari kita buat judul untuk koleksi kita. Saya akan menyebut anjing Golden Retriever ini Tis, dan Anda dapat menambahkan deskripsi, tetapi itu tidak perlu. Untuk jenis koleksi kami ingin memastikan bahwa kami menggunakan manual. Dengan cara itu, kami memiliki kendali penuh atas produk apa yang ditambahkan ke koleksi kami. Saya akan menggulir sedikit ke bawah di sini dan memastikan saya menambahkan kaos Golden Retriever saya. Untuk melakukannya, saya akan mengeklik cari produk. Saya akan mengetik T dan saya akan menemukan jam emas saya T di sini. Saya akan mengeklik ini untuk memilihnya, lalu mengeklik tambah. Selain itu, Anda dapat menambahkan gambar ke koleksi Anda. Anda dapat melakukannya dengan mengklik tambah gambar. Dan saya akan memilih gambar mock-up gaya hidup dari sebelumnya. Lalu saya akan klik selesai. Ketika Anda menampilkan koleksi ini di beranda Anda, gambar inilah yang akan muncul. Setelah Anda selesai mengonfigurasi koleksi Anda, klik simpan untuk menyelesaikan. Sekarang kita telah membuat sebuah koleksi untuk menampung produk-produk kita. Sekarang setelah kita membuat produk dan koleksi, mari kembali ke sisi kiri dan klik toko online untuk melanjutkan pengaturan beranda kita. Setelah sampai di sini, mari klik kustomisasi untuk kembali ke toko kita. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita akan melihat bagian produk unggulan kita. Di sisi kiri, Anda akan menemukan bagian ini di bawah koleksi unggulan. Dan jika Anda belum terkilis ini di situs web Anda, cukup klik tambah bagian lalu klik koleksi unggulan.
Karena saya sudah memiliki ini di situs web saya akan klik koleksi unggulan di sisi kiri. Seperti yang Anda lihat, karena kita hanya membuat satu kaos di toko kita, hanya ada satu produk yang muncul di sini di koleksi unggulan kita. Di luar kamera, saya akan menambahkan beberapa kaos lagi ke situs web kita menggunakan proses yang persis sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya di video. Sekarang, seperti yang Anda lihat, saya memiliki beberapa kaos lagi yang tersedia untuk dijual di situs web saya. Saya membuat semua ini di Printify dengan proses yang persis sama seperti sebelumnya dan langsung mengimpornya ke koleksi saya. Sekarang sekali lagi saya akan klik ke koleksi unggulan dan saya akan mulai mengubah beberapa detail di sisi kanan. Saya akan mengubah judulnya menjadi Shop Golden Retriever Tees. Saya juga ingin mengubah koleksi saya. Saat ini koleksinya diatur ke semua. Saya akan klik bagian ini, lalu klik ganti, dan kemudian saya akan klik koleksi Golden Retriever Tees saya. Di sini, saya akan menggulir ke bawah dan mencari bentuk gambar. Saya akan mengubah ini dari default menjadi jajaran genjang. Lihat bagaimana tampilannya. Selanjutnya, saya akan mematikan fitur tampilkan gambar kedua saat hover. Ini membuat ketika saya mengarahkan kursor ke gambar di koleksi saya, gambar unggulan yang saya pilih sebelumnya tetap ditampilkan. Sekarang, setelah saya selesai mengatur koleksi unggulan saya akan pergi ke kanan atas dan klik simpan. Sekarang, saya akan menggulir sedikit ke atas di halaman saya dan kemudian di sisi kiri, klik pada banner gambar. Kembali ke sisi kanan, saya ingin mengubah gambar pertama. Untuk melakukan ini, saya akan klik pilih dan saya akan mencari gambar mockup gaya hidup berkualitas baik yang saya impor dari Printify. Saya akan memilih gambar ini dan klik selesai. Seperti yang bisa Anda lihat, gambar mockup gaya hidup tersebut sudah dimuat di sini. Kembali ke sisi kanan, saya ingin mengubah tinggi banner saya dari besar menjadi kecil. Lalu saya akan turun ke perilaku gambar dan saya akan mengubahnya dari tidak ada menjadi posisi latar belakang tetap. Sekarang, ketika saya menggulir ke bawah di situs web saya, Anda akan melihat bahwa itu menampilkan lebih banyak bagian dari gambar yang saya pilih. Terakhir, untuk banner gambar saya ingin mengubah teks yang ada di judul saya. Untuk melakukannya, saya akan mengarahkan kursor ke sini dan mengkliknya, lalu di sisi kanan, saya akan mengubahnya menjadi bertuliskan diskon 10% sekarang. Dan saya akan mengubah ukuran judul saya dari besar menjadi sedang. Sekarang di sisi kiri, saya ingin menambahkan bagian baru tepat di bawah koleksi unggulan saya. Untuk melakukan ini, saya akan klik tambah bagian. Lalu saya akan menambahkan bagian teks kaya. Anda akan melihat My Channel muncul di situs web saya. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin saya pertahankan di bagian teks kaya ini adalah judulnya. Jadi saya akan menghapus teksnya dan label tombolnya. Untuk menghapus ini, saya akan klik pada pop-up biru di sini. Lalu saya akan klik ikon tempat sampah merah dan saya akan mengulangi langkah ini untuk teksnya juga. Sekarang saya ingin mengubah teks judulnya. Saya akan klik ke dalamnya dan di kanan atas, saya akan mengubahnya menjadi produk terlaris kami. Lalu saya akan kembali ke bagian teks kaya dan klik ke dalamnya. Dan saya akan mengubah skema warna di sini ke skema 3. Sekarang mari kita tambahkan bagian lain di sisi kiri. Jadi saya akan klik tambah bagian di bawahnya. Lalu saya akan klik produk unggulan. Kita akan melihat bagian itu muncul di bawah bagian teks kaya kita. Dan di sisi kanan mari kita ubah produknya agar benar-benar menjadi produk di situs web kita. Saya akan klik pilih. Lalu saya akan cari Golden Mom Tea. Mari kita pilih ini di sini dan Anda akan melihat produk kita muncul di bagian produk unggulan. Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan di sini adalah menghapus teks Printify. Untuk melakukannya, saya akan klik pop-up biru lalu ikon tempat sampah merah lagi. Sekarang, Anda bisa menambahkan sebanyak mungkin produk unggulan atau koleksi ke beranda Anda sesuai keinginan, tapi saya rasa saya sudah cukup puas dengan ini. Sekarang setelah selesai, sekali lagi, mari kita arahkan ke kanan atas dan klik simpan.
Sekarang setelah kita membuat produk, koleksi, dan beranda, mari mulai mengonfigurasi halaman kebijakan dan legal kita. Untuk memulai proses ini, arahkan ke sisi kiri dan klik keluar. Sekarang mari kita gulir ke bawah untuk menemukan pengaturan. Di bagian bawah daftar di sini, Anda akan melihat kebijakan. Mari kita klik bagian itu. Nah, ini yang kita akan pelajari dengan kebijakan pengembalian dan pengembalian dana kita. Mari klik ini, lalu klik sisipkan template. Shopify akan membuatkan template siap pakai untuk Anda edit. Tergantung pada sifat bisnis Anda dan produk yang Anda jual, Anda mungkin tidak ingin menggunakan kebijakan pengembalian standar, mengingat produk print on demand dibuat sesuai pesanan, namun keputusan untuk mengatur kebijakan Anda sendiri ada di tangan Anda. Pastikan Anda memasukkan alamat pengembalian di sini dan setelah selesai, klik terbitkan. Selanjutnya, mari kita ke kebijakan privasi kita. Bagian ini diotomatisasi oleh Shopify, jadi tidak banyak yang perlu Anda lakukan di sini. Jika Anda ingin menyesuaikannya, Anda bisa mematikan kebijakan otomatis, dan itu akan memungkinkan Anda untuk mengeditnya. Untuk toko saya akan membiarkan ini tetap aktif dan keluar. Sekarang mari kita ke syarat layanan kita. Kita akan klik sisipkan template lagi, dan seperti yang Anda lihat, sistem akan secara otomatis membuat template lain. Di bagian bawah, isi informasi kontak Anda, dan jika Anda menggulir ke atas, Anda akan melihat ada bagian lain yang perlu Anda isi informasinya. Seperti di sini, pada bagian 10, Anda perlu menambahkan tautan ke kebijakan privasi Anda. Gulir ke sedikit lagi ke atas, Anda akan melihat bahwa Anda perlu menambahkan tautan ke kebijakan pengembalian dana Anda di bagian 6. Dan seterusnya. Setelah Anda selesai mengisi ini, klik terbitkan. Selanjutnya, mari kita bahas kebijakan pengiriman kita. Seperti yang Anda lihat, tidak ada template yang tersedia untuk Anda tambahkan di sini. Alasannya adalah karena sifat bisnis print on demand. Anda bukanlah pihak yang mengirimkan produk Anda sendiri. Anda menggunakan percetakan untuk melakukannya kembali di Printify. Jadi untuk mendapatkan kebijakan pengiriman Anda, kita perlu kembali ke Printify dan mencari percetakan yang kita pilih sebelumnya, yaitu Monster Digital. Mari kita klik info penyedia dan pergi ke bagian pengiriman. Dan di sini kita akan menemukan kebijakan pengiriman kita. Kita cukup menyalin dan menempelkan ini ke halaman kebijakan pengiriman Shopify kita, dan sekarang kita akan menempelkan informasi dari Printify ke dalam kebijakan pengiriman di Shopify. Setelah selesai, mari kita klik terbitkan. Dan harus kita cari informasi kontak. Jika Anda menjual ke Uni Eropa, Anda harus mengisi halaman ini. Untuk melakukannya, klik sisipkan template dan cukup isi informasi yang terlihat di sini. Setelah selesai, klik terbitkan. Sekarang Anda telah mengonfigurasi halaman legal dan kebijakan untuk toko print on demand Anda. Sekarang setelah kita selesai, mari kita pergi ke pojok kanan atas dan klik tanda X. Sekarang mari kita ke sisi kiri dan klik toko online. Lalu kita akan klik halaman. Seperti yang Anda lihat, ada beberapa halaman yang dibuat secara otomatis, seperti halaman kontak Anda dan satu lagi halaman kebijakan privasi tambahan. Jika Anda ingin menambahkan halaman baru, pergi ke pojok kanan atas dan klik tambah halaman. Sebagai contoh, Anda bisa membuat halaman tentang kami, tabel ukuran atau FAQ. Anda bisa mengatur judulnya menjadi FAQ atau halaman apapun yang ingin Anda buat, lalu isi kontennya di sini. Selesai, klik simpan dan Anda telah membuat halaman baru. Sekarang kembali ke sisi kiri, mari kita pergi ke navigasi. Di sini kita dapat mengakses menu utama dan menu footer yang akan sangat penting untuk toko kita. Mari kita mulai dengan menyesuaikan menu footer. Untuk melakukannya, klik aja. Sekarang mari kita klik tambahkan item menu, lalu klik tautan. Turun dan temukan kebijakan. Dan kita dapat menambahkan semua banyak halaman kebijakan yang kita buat sebelumnya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk melakukannya.
Kami sekarang telah menambahkan semua halaman hukum dan kebijakan kami ke menu footer. Setelah selesai, klik simpan. Sekarang, mari kita naik ke menu footer di bagian atas dan klik kembali. Sekarang mari kita sesuaikan menu utama kita. Untuk melakukannya, klik saja. Di sini Anda akan melihat kita memiliki tombol beranda, katalog, dan kontak. Saya ingin membuat submenu dari katalog, di mana saya bisa menampilkan koleksi produk saya dan semua produk saya. Untuk virtual Hugen Stubit itu sangatlah mudah. Klik pada tambahkan item menu, lalu klik tautan, lalu temukan koleksi. Saya akan mengekliknya di sini, dan saya akan menambahkan Golden Retriever Tees, yang merupakan koleksi yang kita buat sebelumnya dalam video. Kemudian, untuk membuat submenu dalam katalog, cukup seret koleksi ini tepat di bawah katalog dan gerakkan sedikit ke kanan. Kemudian saat Anda melepaskannya, Anda akan melihat panah muncul di samping katalog. Itu menunjukkan Anda telah membuat submenu. Saya akan klik tanda centang di sini untuk menyelesaikan. Lalu saya akan kembali ke bawah untuk menambahkan item menu, klik tautan lagi, dan kemudian saya akan klik produk. Kemudian saya akan klik semua produk, dan sekali lagi saya akan seret dan lepas ini ke submenu saya. Saya akan klik tanda centang untuk menyelesaikan. Dan sekarang koleksi Golden Retriever Tees saya dan semua produk saya ada di bawah katalog saya. Sekarang setelah saya selesai mengatur menu utama, saya akan klik simpan. Sekarang mari kita atur prosesor pembayaran kita. Untuk melakukannya, pergi ke bagian kiri bawah dan klik pengaturan. Lalu mari kita naik ke bagian pembayaran. Secara default, Anda akan memiliki pembayaran PayPal yang dipilih, tetapi lebih banyak pelanggan lebih suka menggunakan Shopify Payments, jadi saya sarankan menggunakan ini. Untuk mengaktifkan Shopify Payments, klik tombol Aktifkan Shopify Payments. Kita harus terlebih dahulu mengirimkan beberapa informasi tentang bisnis kita. Saya akan memulai proses ini dengan mengklik kirim detail. Silakan isi informasi Anda di sini dan saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Setelah saya mengisi semua informasi pribadi saya akan mengklik kirim untuk verifikasi. Dan kemudian saya akan mengaktifkan autentikasi 2 langkah. Klik nyalakan. Setelah Anda di sini, lanjutkan dan atur metode autentikasi pilihan Anda. Akun ini akan secara signifikan meningkatkan keamanan akun Shopify Anda dan memastikan bahwa akun Anda tidak diretas atau diakses oleh orang lain di masa mendatang. Setelah dikonfigurasi, klik nyalakan. Lalu klik selesai. Dengan pengaturan ini, pelanggan Anda sekarang dapat membayar menggunakan Shopify Payments. Dengan checkout Shopify Payments kita yang sudah dikonfigurasi, beginilah tampilan proses checkout bagi pelanggan kita di back-end saat mereka berbelanja di situs web kita. Seperti yang Anda lihat, mereka telah menambahkan kaos ke dalam keranjang mereka. Mereka bisa mengklik checkout dan layar checkout Shopify Payments kita akan muncul. Setelah semuanya dikonfigurasi, akan sangat mudah dan efisien bagi pelanggan Anda untuk membeli produk Anda. Sekarang dari sini, mari kita pergi ke bagian pengiriman dan pengantaran. Kita akan klik bagian itu di sisi kiri. Sekarang, karena kita menggunakan Printify dan memastikan bahwa detail produk kita sudah disinkronkan ke Shopify saat kita membuat produk. Awalnya, kita sebenarnya tidak perlu khawatir tentang profil pengiriman. Namun jika Anda ingin melihatnya, cukup klik pada profil pengiriman Printify di sini. Anda akan melihat profil pengiriman dari Monster Digital tersedia dengan 72 produk yang sudah termasuk di dalamnya. Kita bisa klik di sini dan akan melihat produk-produk kita yang termasuk dalam profil pengiriman tersebut. Sekali lagi, semua ini diimpor dari Printify sebelumnya. Dan dengan menggulir ke bawah, Anda bisa melihat zona pengiriman Anda berapa biayanya. Dan jika Anda mau, Anda bisa klik pada 3 titik di sini untuk menghapus atau mengedit zona. Saya sarankan Anda biarkan saja seperti ini. Namun satu hal yang perlu kita lakukan adalah menggulir ke atas dan kembali. Dan di sini di bawah pengiriman kita memiliki profil tarif pengiriman umum. Ini secara otomatis dibuat oleh Shopify dan kita akan klik di sini, lalu kita cukup hapus zona-zona ini.
Mari kita klik pada 3 titik di sini lalu klik hapus. Lalu untuk zona pengiriman internasional kita akan melakukan hal yang sama persis. Selanjutnya di sisi kiri, mari kita klik pada domain. Di sini kita akan membeli domain baru. Selain itu, Anda juga bisa menghubungkan domain yang sudah ada dari situs pihak ketiga, seperti Google Domains atau GoDaddy. Namun, membeli domain di Shopify akan sedikit lebih mahal, tapi ini membuat proses pengaturannya di website Anda jauh lebih mudah karena Shopify menangani semuanya di bagian belakang untuk Anda. Jadi dalam kasus saya akan klik beli domain baru dan saya sarankan untuk mencari domain yang berakhiran .com. Tapi untuk saya hari ini, saya akan menggunakan furprintify.store. Di sini Anda akan melihat bahwa domain tersebut tersedia dan saya bisa klik beli untuk membeli domainnya. Saya kemudian akan klik beli domain untuk membelinya. Setelah selesai membeli, pastikan Anda memeriksa email yang Anda gunakan untuk mendaftar Shopify untuk mengonfirmasi domain Anda. Seperti yang Anda lihat di sini, saya menerima email dari Shopify dan saya akan klik tautan ini untuk memverifikasi domain saya. Saya akan klik verifikasi informasi dan sekarang informasi kontaknya sudah terverifikasi. Dibutuhkan waktu hingga beberapa jam agar domain Anda aktif. Dan untuk semua proses verifikasi selesai, jadi jangan khawatir jika memakan waktu agak lama. Selanjutnya, mari kita scroll ke bawah ke bagian privasi pelanggan di sisi kiri bawah. Di sini Anda akan melihat bahwa kebijakan privasi, banner cookie, dan halaman opt-out penjualan data semuanya diotomatisasi oleh Shopify. Ini sangat membantu karena semua hal ini memang diwajibkan agar toko Anda mematuhi hukum, tetapi ada satu pengaturan yang sebaiknya Anda cek secara manual, yaitu double opt-in untuk pemasaran. Anda bisa menemukannya di bawah pengaturan restoran. Mari kita klik bagian itu, lalu aktifkan konfirmasi pemasaran pelanggan. Kita akan scroll ke bawah dan pastikan bahwa pelanggan email baru dan pelanggan SMS baru sudah dicentang. Dan ini akan memastikan bahwa buletin kami juga mematuhi hukum. Sekarang, mari kita pergi ke pojok kanan atas dan klik tanda X. Mari kita kembali ke toko online di sisi kiri. Kita akan klik di sini. Dan Anda akan melihat bahwa toko online kita dilindungi dengan kata sandi. Toko kita tidak bisa tayang sampai kita menghapus kata sandi ini. Untuk melakukannya, caranya sangat mudah. Cukup klik hapus kata sandi. Ingat, untuk melakukan ini, Anda harus sudah membeli paket Shopify. Mari klik hapus kata sandi, dan toko daring kami sekarang terbuka untuk semua orang. Mari klik lihat toko. Dan seperti yang Anda lihat, toko Shopify Print on Demand kami kini online dan berfungsi penuh. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan tanda suka. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, pastikan Anda menuliskannya di komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.